Aksi nyata modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik oleh Risna Eliasari, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang. Dengan fasilitator Ibu Erma dan pengajar praktik Ibu Vina. Tujuan pembelajaran khusus. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Eliasari, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang dengan fasilitator Ibu Erma dan pengajar praktik Ibu Vina. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata supervisi akademik. Sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Guru yang akan disupervisi yaitu Bapak Arif Rahmat. Beliau mengajar di kelas 8B pelajaran matematika. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat Pak Arif, alhamdulillah. Pak Arif, beberapa hari yang lalu saya sudah menginformasikan kepada Pak Arif bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ya Pak Arif ya. Saya akan mensupervisi ketika Pak Arif melaksanakan mengajar di kelas 8B Pak Arif ya, matematika pelajarannya. Nah, nanti ketika Pak Arif mengajar di kelas 8B pada pelajaran matematika, materi apa sih yang akan Pak Arif ajarkan kepada siswa? Jadi materi yang akan disampaikan ini adalah materi tentang teorema Pitagoras, gitu ya. Sudah sampai di bab 5 ya. Kebetulan di bab 5 teorema Pitagoras. Nah, materi teorema Pitagoras itu tujuan pembelajarannya apa Pak? Jadi supaya siswa dapat memahami tentang cara kerja teorema Pitagoras ini ya. Terus siswa bisa menerapkan teorema Pitagoras ini pada kehidupan sehari-hari gitu, di kehidupan sehari-hari. Dan di dalam teorema Pitagoras itu kan ada sub-sub materinya ya. Ada membedakan atau menentukan jenis-jenis segitiga, terus ada menentukan triple Pitagoras. Nanti yang akan saya bahas di kelas nanti tentang itu ya, jenis segitiga gitu, supaya siswa agar bisa menentukan jenis segitiga apa ini, terus angka berapa saja yang bisa menentukan segitiga siku-siku itu ya. Jadi yang disebut triple Pitagoras itu angka yang bisa menentukan segitiga siku-siku. Nah, dalam pelajaran materi Pitagoras itu pengembangan apa saja Pak yang akan dikembangkan oleh Pak Arif agar siswa mungkin memahami Pak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Pak? Ya, mungkin pengembangannya mungkin dengan cara menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari siswa, mungkin ya dengan cara pengukuran bidang gitu kan, bidang bangun datar gitu ya, terus dengan kegiatan-kegiatan seperti mengukur jarak sesuatu ya dari benda yang lain gitu kan ya gitu. Nah, persiapan-persiapan apa saja yang Pak Arif telah lakukan dalam rangka materi Pitagoras ini Pak? Ya, jadi persiapan-persiapannya itu mungkin sejenis perangkat pembelajaran ya. Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP, silabus, ya prota-promes, segala yang ada di dalamnya gitu kan ya. Selain RPP mungkin ada lagi Pak yang dipersiapkan oleh Pak ya, nanti? Media pembelajaran mungkin ya tentang yang berhubungan dengan teorema Pitagoras ya, yang berhubungan dengan segitiga siku-siku ini. Oke.
Untuk praobservasi cukup Pak Arif ya, nanti kita lanjut dengan pelaksanaan mengajar ya, Iya. observasi. Iya. Nanti di saat Pak Arif mengajar, saya akan ikut serta Pak, Iya. akan ikut serta melihat Pak Arif mengajar. Terima kasih waktunya Pak. Nanti dilanjut Pak ya, nanti siang Pak ya, saya Iya. mengajarnya. Iya. Siang mengajarnya mengajar matematik, materi teorema Pythagoras. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. 8 sama 10 itu akan menjadi teori apa namanya segitiga siku-siku. Pokoknya angka yang menjadikan sebuah segitiga siku-siku itu namanya triple Pythagoras. Ya, coba Bapak nanya nih ya sama kalian. Angka pesawat 1 berapa? Pesawat 1 4,35 ya. Panjang dari pesawat 2 dari apa nih namanya kapal itu berapa 7,93. Nah kalau jarak pesawat 1 dan pesawat 2 sebelumnya saya sudah melakukan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik, tetapi karena ada kesalahan teknis, suaranya tidak ada, maka saya akan mengulangi pasca observasi hari ini. Berikut adalah cuplikan pasca observasi dengan pengajar praktik. Ini saya akan pasca observasi dalam rangka studi bersama rekan saya yaitu hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan guru saya yaitu yang bernama Bapak Arif. Iya. Bapak Arif mengajar di kelas 8 mata pelajaran matematika. Beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan obrolan pasca praobservasi dan juga melakukan observasi ketika Pak Arif mengajar di kelas 8B pelajaran matematika dengan materi Pythagoras. Iya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pak Arif, bagaimana perasaan Pak Arif ketika diobservasi oleh saya pas Arif mengajar matematik Pak? Ya perasaan saya agak-agak grogi gitu ya, agak tegang kalau misal ngajar diawasi oleh atasan ataupun senior gitu kan ya. Jadi perasaan saya agak grogi aja gitu. Grogi Pak ya? Iya. Padahal kita setiap kali bertemu Pak ya di sekolah, tapi ketika ngajar grogi Pak ya? Grogi. Baik, menurut Pak Arif, apakah proses pembelajaran yang Pak Arif lakukan kemarin sudah sesuai dengan yang direncanakan Pak? Ya kalau dibilang sesuai sih belum mungkin ya, belum mencapai kesesuaiannya mungkin ya. Tapi mungkin lebih ke apa sih, banyak yang sesuai gitu Bu ya. Jadi lebih banyak yang sesuainya. Coba Pak Arif ceritakan hal-hal apa saja yang Pak Arif merasa puas atau berhasil ketika pembelajaran matematika materi Pythagoras Pak. Ya saya ketika pembelajaran berlangsung merasa puas saat anak bisa mengerjakan tes-tes yang diberikan oleh saya. Namun ada beberapa siswa yang membuat saya tidak puas ya ketika saya memberikan tes kepada siswa, namun si siswa tersebut tidak maksimal menanggapinya. Itu Pak ya. Nah kalau berkaitan dengan pencapaian kompetensi siswa nih, berdasarkan pengamatan Pak Arif, bagaimana sih ketercapaian kompetensi siswa dibanding dihubungkan dengan tujuan pembelajaran pada materi Pythagoras Pak? Ya. Kemarin itu kan tujuan pembelajaran materi Pythagoras itu kan jadi si siswa itu mempelajari teorema Pythagoras ini supaya bisa menerapkan kegiatan-kegiatan apa yang berhubungan dengan Pythagoras ini. Jadi supaya bisa misalkan mengukur sudut kemiringan suatu bangunan misalkan ya. Nah, mungkin dari kemarin kita melakukan observasi ya. Nah, mungkin
sudah tercapainya kompetensi tersebut. Ya, begitu, Bu. Oke, nah apa yang menjadi kesulitan siswa selama Pak Arif mengajar pada materi Pitagoras, Pak? Saya lihat siswa ada sedikit kesulitan ya ketika menghitung selain garis miringnya, Bu. Ya, kalau garis miring itu kan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, ketika saya memberikan atau mengetes siswa ya untuk menghitung garis selain garis miring, entah itu garis alasnya, entah itu garis tingginya, mereka sangat bingung. Kenapa? Karena agak berbeda rumusnya. Nah, kalau garis miring itu kan ditambah ya rumusnya. Nah, ketika saya kasih untuk menghitung garis alas dan tinggi, nah siswa ini kebingungan ya, karena kan rumusnya dikurangi gitu kan ya, garis miring dikurangi garis yang tinggi misalnya ketika si alasnya diketahui gitu ya gitu. Nah, tadi kan kesulitan dari siswa. Nah, kalau dari Pak Arif sendiri nih, apa sih kesulitan yang Pak Arif rasakan ketika mengajar materi Pitagoras, Pak? Ya, mungkin dalam penyampaian materi saya tidak begitu kesulitan, cuman ya banyak siswa-siswa yang menanggapi gitu ya, merespon. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang tidak merespon. Nah, untuk menenangkan siswa ini, Bu, jadi sangat sulit ya, atau sedikit sulit lah gitu ya. Jadi notabene-nya si siswa ini mungkin latar belakangnya nakal gitu ya, nakal, punya kehidupan yang gelap mungkin gitu ya. Ya, jadi sedikit mungkin untuk mengkondisikan kelas tersebut dengan adanya beberapa siswa-siswa yang nakal ini. Oh, jadi untuk mengkondisikan siswa apa ya? Hmm. Oke. Nah, apa sih alternatif yang akan Pak Arif laksanakan untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematik, Pak? Mungkin saya kalau kesulitan ya ketika dalam pengajaran matematik ya, mata pelajaran yang saya ampu ini, mungkin saya bisa konsultasi terhadap guru-guru yang semapel gitu ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Jadi Pak Arif akan berkonsultasi dengan Ya. rekan-rekan guru semapel Ya. matematika, baik di sekolah ataupun di luar luar sekolah. sekolah. Nah, kira-kira itu Pak, konsultasinya mengenai apa saja, Pak? Ya, mungkin tentang cara penyampaiannya, metodenya, strateginya, ya mungkin seperti itu. Baik, Pak Arif akan melakukan konsultasi dengan rekan kerja Pak Arif ya, semapel. Nah, kira-kira kapan waktunya, Pak? Mungkin dalam waktu dekat ini kan berhubungan kan ini mau kelas 9 ya. Saya kan juga mengajar kelas 9 ya. Kelas 9 mau ujian juga kan ya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berkonsultasi atau sharing-sharing dengan guru-guru matematika yang lain. Begitu. Nah, apa yang akan Pak Arif lakukan untuk pertemuan berikutnya ketika mengajar matematik, Pak? Ya, mungkin saya lebih menambahkan ya apa yang kurang dari pertemuan yang sebelumnya. Misalkan ketika saya pertemuan sebelumnya tidak menggunakan media apapun, misalkan pertemuan yang akan datang mungkin akan menggunakan media yang berhubungan dengan materi tersebut. Ya, semoga rencana Pak Arif untuk memperbaiki kompetensi Pak Arif dalam mengajar matematika, berencana untuk konsultasi dengan rekan semapel dan menggunakan media Pak ya, dalam pelajaran matematik, semoga terlaksana Pak ya. Harapan kita untuk anak-anak supaya paham Pak ya pelajaran matematik. Baik, terima kasih Pak Arif waktunya untuk hari ini. Pak Arif sudah mau diobservasi oleh saya, sudah meluangkan waktunya untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Semoga rencana Bapak berhasil dan sukses Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.